Halo guys, welcome to Kanalitan Channel. Excited! Channel paling family friendly di Santero Muka Bumi. Channel yang sudah mendapatkan sertifikat family friendly. Yang pertama sudah diakui oleh 13 negara sebagai channel paling family friendly pertama di dunia. Betul. Dari negara Uzbekistan, Malaysia, Singapura, Buenos Aires, Tokyo, Las Vegas, Kanada, Vancouver. Las Vegas bukan negara. Code City, Las Vegas City, national wide, Jimin nation worldwide handsome. Itu Jin, kalau Worldwide Handsome Jin. Ya, jadi kayak channel ini kita udah punya sertifikatnya, kita tampilkan ting. Jadi sebisa mungkin kita akan menjaga amanah dari lembaga-lembaga yang sudah memberikan kita sertifikat. Makanya dari itu mulai video kemarin sih sebenarnya dan video ini tidak akan lagi ada kata-kata ngen. Tidak ada yang kayak gitu-gitu. By the way, jika sudah ada bersama dua orang dengan gereja kesan kalian, apalagi kalau bukan duo ODGJ terviral, terngakak, terkocak, terpopuler, terhipnotis HP, terselfie, terbangun lagi, ternyata ada tanduknya bercabang. Terakhir. Tanduk nomor 2. Kenapa kampanye mulu lu nomor 2, lu pilih nomor 2. Tanduk nomor 2. Lu pilih nomor 2. Tanduk nomor 2 ya, satu di sini, satu di sini. Buka-bukaan lu sekarang ya. Udah mulai ini loh, udah mulai apa sih dibayar apa gimana sih? Udah mulai masuk politik ya, enggak seru anjir. Lu itu ya udah terkena polarisasi, Bro. Apa sih polarisasi, Ger? Itu yang kemarin kita nonton itu loh. Anak muda lu apatis lu, nepotisme. Enggak, guys, gua masih bingung pilih nomor berapa tuh. Udah gue kasih tahu. Enggak lu mah. Lu tuh polarisasi komedi, Bro. Kadang-kadang apa? Lu coba lihat lu diri lu. Kadang-kadang lu apa? Radikal Dika lu nih kadang-kadang nih. Ada film-film apa aja di bioskop ya pertanggal langsung aja lah, agak lain. Itu adalah sebuah film di mana jangan, udah tahu filmnya bagus. Nanti kalau kagak ditarik-tarik cuma bentar doang videonya ini. Ada apa aja film di bioskop? Sengaja banget dilama-lamain aja. Pertanggal 4 Februari 2023. Yang pertama masih ada Aquaman, beji. Aquaman gokil. Dia dari Desember anjir. Ini aja udah bulan Februari, berarti dia udah setahun lebih di bioskop anjir. Desember 23, sekarang Februari. Berapa minggu doang ya, jangan lebay. 2023 ke 2024 setahun nambah 1, 3, 4. 2024 kurang 3. 2024 kurang 2023-nya kan Desember 2023-nya. 2024 kurang 2023 berapa? 1. Nah, Imlek tanggal? Atau Februari ya? Maret ya, HS. 10. Enggak, ini sekarang Februari 10. Februari sekarang. Konspirasi macam apa tuh? Nggak tahu. Coba lu. Nggak ada inspirasinya. Konspirasinya. Beekeeper masih ada. Ada pemukiman setan masih ada. Ini juga katanya film bagus. Kita mau nonton tapi film lagi banyak banget di bioskop. Jadi kita harus memprioritas. Makanya nonton tuh kalau mau cepet biar nggak membuang-buang waktu, 1 hari lu nonton 5. Nanti reviewnya nggak apa-apa beda-beda hari. Sehari nonton 5. Masa nonton pemukiman setan 5 kali sehari? Filmnya 5. Bukan satu film 5 kali. Enggak, filmnya 5. Kalau satu film 5 kali nanti malah apal. Ada Fighter, ada Son of Freedom, dan juga ada Argyll. Ini film yang cukup menarik nih. Itu sequel Argantara ya? Bukan. Tapi kayak film tentang spy gitu. Terus kayak kemarin katanya kalau yang bagus bilang itu bagus banget, kalau yang jelek itu bilang jelek banget. Kayak nggak ada film. Si Argyll itu? Iya, nggak ada yang kayak di tengah-tengah. Argyll Dito. Argyll Minaj loh. Argyll Minaj. Ini Argyll Nidzi. Gil kegiring kan aja jauh banget bro. Buat plesetan kegiring jauh banget. Gimana nyambunginnya? Kita ambil gearnya doang, giring gitu. Ada The Bleeding Train, ada Exile, ada No Way Up, dan juga film yang satu ini akan kita review yang juga sangat-sangat populer belakangan lagi viral, apalagi kalau bukan film Agak Lain. By the way ya, kemarin mama gue waktu gue campaign, gue ditelepon mama gue, cuma buat bilang, kok kau pokoknya harus nonton Agak Lain. Mama tadi baru nonton, lucu sekali, pokoknya kau harus nonton. Terus udah habis itu ditutup teleponnya. Disuruh aneh banget anjir. AS anjir. Aneh banget. Ada AS itu. Papanya AS juga tiba-tiba apa AS bilang apa papamu? Nonton ini film Batak lucu.
Tuh, papanya dia tiba-tiba begitu coy. Jadi kayak membuatku penasaran ya. Oh iya. Film ini diproduksi oleh Ernest Prakasa dan Dipa Andika. Jadi ratingnya berapa menurut lo? Mau langsung kesana aja. Lu udah malas buat syuting sekarang. Udah semalas itu kalau syuting. Ya udah langsung dah. Malah iya. Didirektori oleh Muhadli Aco, ditulis oleh Muhadli Aco, dibintangi oleh Benedion, Oki Rengga, Indra Jegel, Boris Bokir, Bokir, Tisa Biani, Indah Permatasari, Ari Kriting, Mamat Alkatiri, ada Sadana Agung tadi, Pras Teguh, Anggi Marito, Lady Gaga. Mamat Alkatiri ada juga tadi. Udah gue bilang, Lady Gaga. Aci Resti ada, Ardit sama Aci juga ada tadi. Beneran emang Aci Resti? Iya ada, kan gue tadi bilang Lady Gaga biasanya. Bang Arif Dido. Cuma kan biasanya kayak kalau kayak Lady Gaga lu tambahin Willy Wonka misalnya, terus Hillary Clinton. Enggak, jangan kita tambah-tambahin yang nggak ada, Ger. Biasa Itu namanya lu membual. Ini mah lu mah bener ini. Lu namanya lu membual. Mentang-mentang udah dapat sertifikat kita lu bener-bener. Iya, kita tuh nggak boleh menyanyiakan. Kita tuh harus. Sertifikat itu buat ini doang, buat ketoksikan. Kita tuh nggak boleh menyampaikan hoax, Ger. Lady Gaga. Ada juga tadi apa? Friska ya? Friska ada tadi. Wah, dibener-benerin sama dia. Ada si Friska kan? Demi mengejar mimpi. Jangan hoax. Lu nih polarisasi lu nih. Demi mengejar mimpi untuk mengubah nasib, 4 sekawan penjaga rumah hantu di pasar malam mencari cara baru buat menakuti pengunjung. 5 dong sama Tisa Biani. Di sini tulisannya 4, lu jangan ubah-ubah. Di sini tulisannya itu, lu jangan mau nyambar-nyambar orang. Lupa berarti. Lu jangan nyambar-nyambar orang. 5 dia. Lu ngatain Ko Ernest tolol. Wah, Ko Ernest, Alfi. Gimana sih? Mentang-mentang lu anak stand up. Gimana sih? Siapa yang ngatain? Lu merasa lu bisa ngata-ngatain kalau yang bikin anak stand up, ini teman-teman lu semua, lu merasa lu bisa ngata-ngatain. Kalau misalnya lu bilang gitu, berarti apa semua sama lu hina NCT, lu nggak suka NCT ya? Lu nggak suka NCT. Bola mata kiri gua pindah kanan. Lu ngatain Hechan ya, lu ngatain Hechan. Gila banget anjir, dia nyerang itu. Gue sih nggak berani ya. Gue mah zodiak aja lah anjir. Demi mengejar mimpi. Padahal Gak kelar-kelar sinopsisnya. Mimpi mah kagak ini ya, kagak salah dikejar-kejar. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Jadi orang nggak boleh bermimpi maksud lu. Zodiak nggak boleh punya mimpi untuk sukses. Oh gitu maksud lu. Lu lihat dulu kalimat. Nggak boleh Zayan mempunyai mimpi untuk jadi boy group sukses, sesukses BTS, Blackpink itu nggak boleh. Lu nggak suka Moshi J. Demi mengejar mimpi untuk mengubah nasib. Ku tertawa. Kagak ada lu, dibungkam suara lu. Zodiak boleh kalau zodiak boleh. Ku tertawa. Stream aja sekarang. Bomso. Ini tuh dia suara Juicy Luigi sama AS. Gak bakal. Sekali-kali jangan AS ya, anjing lu. Kagak selesai nih. Ya udah. Kata lu tadi gua mau cepetin, disuruh lama-lamain biar AdSense-nya gede. Biar gua lama-lamain lu bilang, "Ayo biar cepet." Habis baca AdSense, habis baca ini kita udah selesai. Ya udah kalau nggak mau lama-lama ya udah. Ngambek. Gua diem. Demi mengejar mimpi untuk mengubah nasib, 4 sekawan penjaga rumah hantu di pasar malam mencari cara untuk menakuti pengunjung agar selamat dari kebangkuhan. Kita tuh semua. Apaan sih? Itu dalam hati lo, kok lu denger? Gue udah tahu gue indigo. Oh iya. Gitu-gituin. Aduh. Udah tahu gue mutan. Gue bisa baca telepati, bisa baca pikiran. Oh iya, sorry. Coba lu ngomong sama Mati. Lu tahu gak pantat ayam? Iya, tahu gua. Iya, mirip muka lu. Mirip. Emang mirip. Katanya pantat lu belahannya nambah 1. Lu jangan ke situ-situ, gue kagak berani nanggepinnya kalau ke situ. Gua gak sama sekali membahas debat capres Uruguay ini. Apa? Kenapa? Lu mata lu gatel ya garuk lah. Kalau gatel ya garuk lah. Pala lu gatel. Jadi gue yang pakai 2 tangan. Jadi gue yang disetir anjing. Kenapa pakai 2 tangan? Kurang pakai 2 tangan. Pakai kaki sekalian. Capek gitu. Demi mengejar mimpi untuk mengubah nasib, 4 sekawan penjaga rumah hantu di pasar malam mencari cara baru untuk menakuti pengunjung agar selamat dari kebangkrutan. Sialnya, usaha Bene, Jegel, Boris, dan Oki malah memakan korban jiwa salah satu pengunjungnya. Karena panik, korban tersebut mereka kubur di dalam rumah hantu. Di luar dugaan, arwah si korban malah gentayangan membuat rumah hantunya menjadi makin seram dan makin ramai pengunjung. Ketika polisi mulai menyelidiki, mereka pun terpaksa melakukan berbagai Biasanya 20 menit udah 10 kon.
sekarang 20 menit baru satu konten. YouTube anjing. Demi mengejar mimpi. Bagaimana nasib mereka selanjutnya? Udah sampai situ Udah. aja. By the way, filmnya sedang tayang di bioskop. Jika kalian ke situ-situ lagi. Apa sih? Popovka. Itu namanya Popovka. Jangan ke situ lagi kalau Apa sih? Gue lagi nyanyi dalam hati aja gue nggak boleh. udah gue bilang gue ini mutan, gue bisa denger lu ngomong apa. Ya udah lu aja yang nyanyi dalam hati deh. Lu juga mutan. Iya. Coba gue ngomong dalam hati. Ini gue ngomong dalam hati nih ya. Tanggepin. Nggak bisa begitu. Menurut lo gimana kalau kelapa ternyata itu amfibi? Ini gue udah ngomong dalam hati gue ini. Wah, woi. Gue nanggepinnya dalam hati juga. Kirain gue udah ngomong panjang lebar tuh dalam hati tadi. By the way ya guys, filmnya sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton filmnya dan gak ingin 5 menit masih opening. dan gak ingin kena spoiler, saya akan kalian keluaran. Pasti ini cerita lagi di freeze. Bang Alve! Apa Ger? Apa yang kita suka dari kita nggak suka dari film ini? Yang kita suka banyak banget. Banyak banget. Yang pertama, gue kagum banget dengan setnya sih. Mereka bikin Iya. pasar malam Sepasar malam itu. Sepasar malam itu coy, kayak ada yang jualan jagung bakar. Ada yang jualan gulali. Ada yang gulali, Ada yang juga, menjual furniture. ada juga yang pejabat menjual- selingkuh. Ada yang menjual kembang api. Dan juga ada yang meratapi bumi pertiwi. Pokoknya set rumah tangga bagus banget sih. Kayak set pasar malam secara keseluruhan. Apa tuh lagi? Bisa cepetan nggak? Mau bersihin gua. Oh, mutan. Bersihinnya dalam hati juga ya? Tahan. Bersihin dalam hati ya? Sekarang kita main jokes dalam hati. Karena gitu jadi lucu, ya udah gue yain deh. Yaudah kita di video dalam hati aja yuk. Iya. Oke, selain set wahana dan pasar malam, apalagi yang lu suka dari film ini? Yang gue suka jelas Acting menurut gue actingnya juga oke cukup lah. sih, Oke. maksud gue. Karena kan ini juga diisi oleh aktor-aktor yang berasal dari stand up comedy gitu kan. Dan menurut gue kayak semua orang tuh bisa acting sih menurut gue, kayak Iya, hampir iya. semuanya, bukan hampir semuanya gitu. Iya. Kalau acting menurut gue nggak usah dipermasalahkan lah. Iyalah, Even si Oki Rengga kan dia kan belum pernah main film kayaknya ya. Atau mungkin ya ini film pertama dia ya. Menurut gue not bad sih. Yang jadi mamanya Oki Rengga juga tuh menurut gue actingnya dapat banget sih, kayak menyentuh kejiwaannya tuh dapat banget. Asli yang jadi mamanya Oki Rengga sih itu Iya, ditambah asli. dengan skrip yang ciamik menjadi sebuah momen haru antara ibu dan anak yang menyentuh jiwa raga coy menurut Betul, setuju. Selain itu kayak jokes-jokes di film ini menurut gue sebenarnya cukup hit and miss aja sih. gue. Hit Maksudnya and miss sih maksudnya, kayak- tapi secara overall menghibur. secara overall menghibur, maksudnya kayak mereka bisa berpikir apa sih tokoh-tokoh aneh gitu lah sih, kayak Iya. OB yang bisu gitu ya kan. Iya, Terus kayak ada pejabat yang selingkuh Iya. gitu. Maksudnya tokoh-tokoh yang di sini tuh unik-unik gitu loh. Jadi kayak fresh aja sih. Tidak semua jokes bikin tertawa terpingkal-pingkal. Iya. Tetapi Tapi- cukup Tapi yang mengenanya itu, jokes yang mengenanya itu ada yang lo yang bikin kita terbahak-bahak banget apa tadi. yang apa? Sertifikat itu gue paling suka sih jokes yang Oh, kalau gue tuh suka yang orang bisu itu ngomong-ngomong bisu terus bilang haleluya. Itu lucu sih. sama ada sebenarnya. juga yang ini gue inget tuh itu nggak ada dialog kan, nggak ada dialog yang gimana tapi si Jegel ketinggalan lagi digantung gitu. Oh iya. Itu gue iya, lucu iya. juga itu. Iya. Jadi kayak sebenarnya banyak momen-momen lucu, banyak jadi pocong dialog-dialognya terasa banget tulisan anak stand up-nya sih ya. Iya, ini jokes-jokes anak Dan, stand up. dan gue tuh bisa ngerti kenapa orang tua tuh suka film ini ternyata, karena emang jokes itu banyak jokes bapak-bapak. Iya, benar, banyak banyak. jokes apa sih ibu-ibu bapak-bapak ini. Iya, anjir. ini ada beberapa momen tuh gue ngerasa ini vibes-nya kayak jokes-jokes warkop gitu loh. Iya, Mungkin kayaknya gara-gara itu bapak-bapak tadi di studio yang pas kita nonton tuh pada ketawa terbahak-bahak ya. betul karena adalah vibes warkopnya di film ini tuh Iya. adalah dapat. Dan Dumb and Dumber-nya dapat juga. dan emang sebenarnya kayak mereka tuh pakai nama-nama asli loh. Betul. Karena katanya mereka ingin menjadi kayak Dono Kasino gitu. Dono Iya. Kasino kan pakai nama asli. Semua di sini tuh nama asli, Pi. Tong Setan nama asli. Tong Setan. Iya, kalau Tong Rumah Setan, Hantu. Rumah Setan nama wahana. Jagung bakar. Mau pakai nama samaran apa jagung bakar
bakar. Coba jagung bakar mau pakai nama samaran Dia apa? pakai nama asli jagung bakar ya kan. Lu nggak kepikiran nggak ke sana. Jadi Nggak kayak kepikiran. emang mau dibuat jadi kayak warkop-warkop DKI gitu sepertinya ya gitu. Sama ala-ala kerasa film komedi-komedi Thailand gitu sih vibes-nya. Iya ya sih karena banyak act out Banyak gitu ya. jokes-jokes yang Act out gitu mengagetkan dan aneh gitu. Gue karena gue baru nonton filmnya tadi, gue menikmati banget filmnya sampai ini contoh gue menikmati filmnya adalah gue sampai nggak nyata tahu. Betul. Karena gue menikmati banget filmnya dan dengan jokes-jokes freshnya gitu yang jarang gue lihat di komedi Indonesia gitulah, tapi gue sampai nggak bisa berkata-kata coy. Terus menurut gue kayak porsi Respect lah pokoknya. porsi di film ini tuh semuanya cukup sih. Let's say kayak porsi horornya, porsi konfliknya, porsi harunya gitu. Menurut gue kayak nggak ada yang berlebihan. Semuanya ditakar dengan sangat cukup. Jadi Betul. kayak kita tuh makannya enak gitu. Tapi gue sempat agak pesimis karena jujur aja ini pas pembukaannya nih rada-rada kurang nendang gitu loh. Gue ngerasanya baru dapet yang momen komedinya banget. Bahkan ini nggak gue rasain sendiri doang. Hampir di pertengahan film. Hampir seluruh orang kita ngerasanya mereka mulai kayak tertawa gitu. Kita juga tertawa tuh di mulai masuk jokes sertifikat tuh yang Oki Rengga ngegadein sertifikat rumah ibunya tuh. Sebenarnya menurut gue jokes yang di itu agak dragging sih. Jokes yang di awal-awal yang lempar-lempar orang ke air itu. Iya, di situ itu juga menurut agak gua dragging dan agak apaan sih? Karena kan ada jokesnya kayak kamu mau bakso nggak? Mau bakso urat. Terus kayak tapi dipisah dong daging sama uratnya. Itu gue kayak apa sih ini maksudnya kayak nggak penting gitu nggak sih untuk ditaruh di situ. Jadi kayak Iya, hit and miss, dan itu benar. ditaruhnya di awal. Jadi gue kayak masa level lucunya segini doang tapi ternyata enggak gitu. Tapi ternyata tidak mengecewakan kok Iya, sampai akhir guys gitu. Dan aku juga suka mereka memasukkan beberapa isu-isu yang ada di dunia nyata ke Betul. dalam film ini. Let's say Inside jokes kayak iya, tentang kayak Ari Kriting sama Ari Kriting istrinya Indah, yang iya. katanya di pel apa di Guna-guna. pelet, diguna-guna itu lucu banget sih anjir kalau kalian ngikutin ceritanya Ari Kriting sama Indah itu pasti kena banget sih. Itu menurut gue kayak di film ini jadi kayak jokesnya tuh ada genzinya gitu loh gitu. Jadi aku suka sih. Warnanya pun bagus anjir, warna di dalam rumah hantunya tuh kayak hijau-hijau kayak apa gradingnya sih? juga nggak kegelapan, nggak keterangan, Betul. nggak bikin puyeng juga. Cuma Kayak film-film Hollywood vampir-vampir gitu sih vibes-nya ya. Iya. Kayak What We Do in the Shadow gitu. dan kalau ini kalian menurut gue pernah nonton. premisnya cukup terbilang baru, Unik ya gitu. karena nggak ada tuh premisnya yang tentang memodifikasi rumah hantu, premis film Indonesia. Betul. Kayak Dan maksud- ada sekumpulan remaja gitu mengejar mimpi, tapi mimpinya kan biasanya apa-apa gitu kayak kerjaannya. Ini pekerjaan rumah hantu jarang diangkat loh. Benar. Pekerjaan jarang rumah hantu. ini Yang jarang aku suka diangkat. juga logika filmnya yang dipikirkan dengan matang. Let's say kayak pas nonton trailernya kan aku lihat tuh kalau emang si bapak ini tuh pejabat. Gue tuh udah bertanya-tanya ngapain pejabat masuk rumah hantu ya kan? Nggak dicari pula udah berapa hari meninggal. Ternyata ada alasannya. Alasannya Iya. adalah dia selingkuh. Terus Betul. mau ketahuan dia disuruh sembunyi ke rumah hantu kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak maksud gue kayak logika film di sini tuh dipikirkan dengan sangat matang dan solusinya juga nggak yang ngada-ngada. Solusinya tuh yang diberikan ya emang kalau aku jadi mereka yang aku pikirkan solusinya ya itu gitu. Iya, Kayak gitu sih. nah itu penyelesaian cara perjalanan mereka menemukan mencapai solusi itu juga dibikin kocak juga kayak pas Jegel terus si Boris sama si Bene ngerayu buat make makam mamanya Oki Oki, Rengga. iya. Itu lucu banget sih kayak Iya. lu bayangin kalau jadi Oki Rengga di situ dia tuh memainkan emosi kayak mencoba bikin penonton tuh kayak lu bayangin coba lu udah beli makam ibu lu dari hasil kerja keras lu. Dan ibu lu yang minta lagi pula. Dan ibu lu yang minta aku mau gitu. dikubur sebelah bapak. Iya, tiba-tiba gitu. ada temen lu yang minta tolong, boleh nggak ini mayat orang random ditaruh makam mama lu? Itu aja lucu banget, coy. Iya, setuju sih. Jadi kayak menurut gue juga plotnya nggak yang berlebihan, nggak dikasih plot twist yang macam-macam. Porsinya balik lagi porsinya menurut gue cukup segini gitu. Iya, ini ringan banget kok, gampang Ringan dimengerti. Suka gue kalau yang komedi-komedi ringan. Cuma kayak sebenarnya kayak kalau gue catatan hitam gue cuma satu sih. Catatan hitam gue kayak perjalanan menuju akhir itu cukup di pertengahan menurut gue ada beberapa yang cukup melelahkan gitu sih. Iya, maksudnya kayak filmnya ini 2 jam menurut gue kepanjangan. Kayak mereka bisa bikin film itu menjadi 1,5 jam, Iya. dipadetin, jokes-jokes yang nggak pentingnya dihilangin. Karena menurut gue cukup banyak jokes yang kayak Iya. hah banget gitu loh, kayak ada yang nggak penting banget, banyak kayak Iya, gitu. menurut gue juga. Kayak jokes-jokes itu menurut gue yang polisi panggil beb itu menurut gue tuh nggak lucu anjir. Kalau gue sih ngerasanya geli-geli aja sih, kayak dikelitikin gitu. Iya maksud gue kayak nggak ada itu pun nggak apa-apa sebenarnya gitu.
Jadi kayak banyak jokes yang malah pada akhirnya hanya bikin film ini menjadi panjang gitu. Tapi ada satu lagi yang gue mau apresiasi anjir. Baru kali ini gue nonton film yang terang-terangan product placement tapi gue nggak masalah anjir. Iya, gue juga nggak masalah sih. Iya anjir, karena mereka lucu gitu loh. Kayak menurut gue mereka cukup pintar sih menaruh product placement yang product placementnya masalahnya itu terang-terangan Nggak banget ngeganggu anjir. sih product placement. Terang-terangan banget. Kayak ya udah aja. Apa Alpha Gift sama MyBCA. MyBCA gitu tuh menurut gue kayak masuk dan lucu gitu. Iya. Aku cukup mengapresiasi cara mereka berpikir untuk menaruh produk di film ini sih. Kayak Betul. keren gitu. Catatan hitamnya juga sama sih, ini filmnya menurut gua agak kepanjangan, kayak gua nggak ngerti goalsnya asmaranya si Tisa Biani sama yang polisi itu apa gitu. Maksudnya itu harusnya nggak diadain pun nggak bakal ngaruh apa-apa di cerita film ini gitu. Kalau yang cerita Empat Sekawan ini kan jelas dia bakal apa terakhirnya gitu kan. Ternyata cuman untuk menghubungkan biar si polisinya itu ada alasan balik lagi doang. Oh, iya. Menurut gua nggak usah nggak perlu kayak gitu. Sama ini langsung loh. aja apa teleponnya kelacak, nomor teleponnya udah. Sama ini yang menurut gue agak kurang masuk di gue adalah ketika mereka bikin plan pakai kertas gitu digambar. Nah itu menurut gue Kita juga pindahin aja ini ke sini terus tiba-tiba si Biani ambil gambar itu dilihatin ke polisi. Menurut gue itu cukup nggak penting sih. Itu cukup nggak Ngapain pakai penting. digambar-gambar ya? Iya, itu planning yang digambar juga menurut gua salah satu Ya, catatan maksudnya hitam di film ini. Yang pertama, Oki itu kenalan kalian, bukan orang lain, orang yang nggak kenal gitu. Kan bisa langsung dikasih tahu. Oki langsung kasih tahu, yuk kita kubur aja di tempat mama, aku anterin. Gak perlu pakai digambar-gambar, gak perlu pakai blueprintan gitu. Blueprint itu ada hanya untuk agar polisi bisa sampai ke lokasi sana gitu. Cara yang itunya doang sih cukup kurang elegan sih. Itu doang sih menurut gue lubang hitamnya sih di film ini. Ada lagi nggak? Pi? Nggak, gue setuju sih itu doang kayaknya. Iya sih menurut gue, tapi selebihnya menurut gue Selebihnya cukup enjoy. menikmati, enjoy dan menghibur. Terutama buat Ini komedi, ini film ini cocok banget buat keluarga ya. iya buat keluarga sih. Keluarga. Buat orang tua pasti suka banget sih nonton film ini. Orang mamanya Geral aja suka banget Iya katanya. anjir, papanya Ayas juga anjoy gitu. Jadi kayak ya udahlah paling kita langsung panggilkan ini adalah seorang arsitek rumah hantu. Dia 3 Pengamat tahun batu nisan. berkecimpung di dunia wahana rumah hantu. Kita panggil Profesor Ayas. Hat, boring. Boring. HS. Gimana pendapatmu tentang film ini? Film ini memiliki premis tragis atau tragedi yang pas untuk dibungkus jadi film drama komedi. Aku juga sangat menyadari bahwa penulisan naskah ini sangat solid. Terlihat bahwa keempat tokoh utamanya ini memiliki porsinya masing-masing yang pas. Apa yang lu suka dari film ini dulu? Kalau aku yang suka, aku paling mereka berani memasukin jokes politik dengan nama asli. Seperti kasusnya Wiji Tukul. Dan juga Harun Masiku, itu kan orang nyata yang pejabat. Kayak lu nggak bahaya Iya. gitu ya. Dan juga mereka berani memasukin dark komedi dalam film ini. Seperti contohnya, masuk prajurit harus bayar jutaan rupiah. Kasus pejabat punya simpanan. Dan juga yang Oki Rengga menjadi narapidana hanya karena menabrak kambing. Kan banyak tuh hal-hal sepele yang dijadiin sebagai narapidana. Catatan hitam ada nggak? Sebenarnya ini nggak hitam-hitam amat, cuman aku nggak permasalahkan. Aku agak bingung dengan kehadiran si Indah Permatasari dan Sananda Agung ini kan harusnya jadi konflik utamanya ya, tapi terkesan solusinya itu digampangin banget. Ya udah, si Indah dikasih aja duit, dia keluar kota, terus si Sananda Agung ya udah dibikin lumpuh aja, dia jatuh karena cerobohnya sendiri. Terus tiba-tiba HP-nya yang tadinya misterius tiba-tiba nomornya langsung kelacak di akhir-akhir Iya. film gitu, langsung berhasil kelacak. Overall bagi aku ini film yang sangat menarik, sangat menghibur bisa dibilang di tengah-tengah film-film yang sedang tayang. Bahkan beberapa tahun terakhir menurut gue ini filmnya dengan premis yang paling fresh sih, paling menarik sih. Kayak nggak pernah kepikiran kita bakal nonton film tentang rumah hantu pasar malam anjir. Betul. Nggak pernah ada kepikiran lo kesana coy. Kayak gitu sih. Jadi kayak cukup menjadi angin segar di tengah-tengah perfilman Indonesia saat ini sih bagi aku. Overall sih ini film yang nggak nyangka ya, stand up comedy ini sekarang bisa berpengaruh besar di industri perfilman Indonesia gitu. Yang awalnya kita sama-sama masih belum tahu karirnya apa, kayak masih mencari-cari ini stand up comedy akan gini-gini terus kah, cuman jadi komika-komika tampil aja kah, tapi ternyata sekarang sudah bisa merambak ke ada yang jadi YouTuber, ada yang sekarang jadi sutradara, ada yang sekarang jadi aktor, ada yang ngekritik karya teman-temannya juga. ada yang ngekritik karya teman-temannya juga. Ada juga yang nanya vlog Ria Ricis. Boleh. Ada yang kangen stand up juga, namanya Alpi Sugeng. Aku ratingnya 8/10. Aku juga rating aku 8/10 sih. Ya sebenarnya ini bisa jadi 9 kalau durasinya sedikit lebih padat aja sih. Aku bisa kasih 9. Alpi rating. Rating dari aku 8.
Oke, udah. 8/10 udah. Nggak ada no comment lagi lah. Udah cukup tadi kita komentarin juga. Iya, karena Api sudah terpolarisasi. By the way, terima kasih semua yang sudah menonton. Jangan lupa juga ditonton konten-konten lainnya di channel Api, ada revisi, Iya, ada apa, pengalaman follower. argumen tetex gitu, ada pengalaman follower. Mungkin kita ketemu lagi di film Kereta Berdarah. Iya, buat yang mau menyisikan rezekinya ada link Saweria di bawah. Emang masih ada? Ya udah, kan kalau- artisnya udah jalan. Tapi nggak apa-apa sih, taruh Lu aja nggak siapa, butuh. siapa tahu ada yang mau ngasih, siapa tahu syukur-syukur. Lumayan kan buat beli sistagor kita di bioskop. Buat kita makan ini, buat kita makan sushi hero travel sushi gitu. Malah orang nggak mau nyumbang kalau kayak gitu. Yaudah, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.